Halo Sobat Film. Menonton film tidak hanya sekedar hiburan, namun ada banyak sisi positif yang bisa kita ambil dari sebuah film. Hidup dalam kebenaran yang nyata. Itulah kalimat yang terpampang jelas di dojo Kamiya Kasim. Akhirnya film Kenshi Himura keempat dengan judul Rurouni Kenshi The Final dirilis. Film yang diangkat dari anime terkenal Jepang Samurai X ini mengangkat kisah mantan pendekar pedang dan pembantai era restorasi Meiji yang bernama Batosai, yang sudah bertobat dan memilih hidup damai. Setelah mengalahkan Shishio di film ketiga, petualangan Kenshi Himura berlanjut dengan memperkenalkan penjahat baru bernama Enishi Yukishiro. Pada video kali ini saya akan berikan 7 nilai positif yang bisa memberikan inspirasi untuk kita di film Rurouni Kenshi The Final. Jadi, tonton sampai selesai ya. Rurouni Kenshin The Final merupakan film keempat dari serial Rurouni Kenshin yang digarap oleh Keiichi Otomo. Ceritanya akan berfokus kepada musuh lama Kenshi Himura yang diperankan oleh Takore Sato yang masih memiliki dendam pribadi terhadap dirinya. Dendam Enishi Yukishiro terhadap Kenshi ini diakibatkan oleh kejadian masa lampau ketika Kenshi tidak sengaja membunuh istrinya sendiri yang bernama Tomoe Yukishiro yang juga kakak dari Enishi Yukishiro. Enishi lalu menyimpan dendam kepada Kenshi dan melatih dirinya saat pelarian ke Tiongkok dan kembali ke Jepang untuk membalas dendam. Enishi sendiri dikenal sebagai pedagang senjata dan menjual kapal perangnya kepada Shishio. Pertanyaannya, apa sisi positif dari film keempat Kenshi Himura yang berkisah mantan pembunuh era restorasi Meiji ini? Nah, sebelum saya lanjutkan video kali ini, bagi sobat film yang baru datang di channel ini, selamat datang di channel Nilai Cerita. Channel ini berisikan tentang review singkat seputar film dan drama dari berbagai genre. Kita juga akan membahas sisi positif yang bisa kita ambil hikmahnya dari sebuah cerita film untuk inspirasi hidup kita. Jika sobat film tertarik, silakan klik tombol subscribe-nya, nyalakan tombol loncengnya agar sobat mendapatkan update terbaru video dari channel ini. Rurouni Kenshin The Final pertama kali dirilis di Jepang pada tanggal 23 April 2021 dan ditayangkan di platform sinema berbayar Netflix. Hingga video ini diposting, Rurouni Kenshin The Final memiliki rating IMDb sebesar 7,6 dari 697 responden. Disutradarai oleh Keiichi Otomo, ide cerita ditulis oleh Nobuhiro Watsuki, dibintangi oleh Takuro Sato sebagai Kenshi Himura, Machikenyu sebagai Enishi Yukishiro, Yosuke Eguchi sebagai Hajime Saito, Kasumi Arimura sebagai Tomoe Yukishiro, Emi Takei sebagai Kauro Kamiya, Yu Aoi sebagai Megumi Takani, dan Munetaka Aoki sebagai Sanosuke Sagara. Film ini memiliki durasi sebanyak 2 jam 18 menit bergenre aksi, petualangan, dan drama. Kisah dimulai saat Saito menangkap Enishi di sebuah stasiun kereta api atas informasi penjualan kapal perang kepada Shishio. Awalnya saat Enishi hendak ditangkap, dia melawan dan menghajar semua pasukan polisi yang dipimpin oleh Saito. Saat hendak berduel dengan Saito sendirian, entah kenapa tiba-tiba Enishi menyerahkan diri dan ditangkap. Ternyata Enishi dilindungi oleh Tiongkok atas dasar yurisdiksi, sehingga dia bisa dibebaskan atas dasar warga negara Tiongkok. Film ini juga menceritakan asal mula Kenshi mendapatkan luka bertanda X di pipinya. Dan tanda itulah yang mulai membuat Kenshi akhirnya bertobat dari seorang Batosai. Ketika Kenshi masih menjadi seorang Batosai, dia memiliki misi membunuh suami dari Tomoe Yukishiro. Saat perkelahian itulah Kenshi mendapatkan luka sayatan pertama dari mendiang sang suami. Awalnya, Tomoe ingin membalas dendam suaminya kepada Kenshi. Dia berpura-pura mendekati Kenshi. Tomoe memiliki misi mencari titik lemah dari Kenshi. Tomoe yang awalnya mencari tahu titik lemah Kenshi, lama-kelamaan justru malah jatuh cinta kepada Kenshi. Dan Kenshi sendiri semenjak dekat dengan Tomoe, jauh lebih tenang dan memantapkan hati untuk bertaubat menjadi seorang Batosai. Bahkan mereka berdua akhirnya menikah dan menjauhi dari hingar-bingar dunia samurai.
Kenshi mulai menjalani hidup tenangnya menjadi seorang suami. Lalu Enishi, adik dari Tomoe, datang untuk mengajak kakaknya pergi dari rumah. Ajakan dari sang adik ditolak dengan alasan bahwa Tomoe benar-benar sudah mencintai Kenshi. Disinilah Enishi merasa Kenshi sudah memperalat kakaknya yang awalnya ingin membalas dendam, justru malah menjadikannya istri. Enishi juga menyaksikan bagaimana Tomoe ditebas oleh Kenshi secara tidak sengaja saat Kenshi bertarung. Tomoe berusaha melindungi Kenshi dari serangan musuh dan percaya bahwa kehidupan Kenshi bisa banyak menyelamatkan nyawa. Saat akhir hayat Tomoe inilah dia memberikan sayatan kedua di pipi kiri Kenshi sebagai tanda bahwa hidupmu harus bisa banyak membantu sesama dan menjaga kebenaran. Cerita berlanjut. Atas nama pengadilan manusia yang menggantikan pengadilan Tuhan, Enishi dan kelompoknya membuat kekacauan di Tokyo dengan menyerang restoran favorit Kenshi yang bernama Akabeko Restoran, serta menyerang dojo pelatihan polisi serta rumah kepala polisi. Di tengah kekacauan itu, saat Kenshi berusaha menghentikan kelompok Enishi, justru Enishi datang ke dojo Kamiya untuk menculik Nona Kaoru. Lalu, apa saja 7 pesan positif yang bisa kita ambil dari film Rurouni Kenshin The Final? Pertama, kekuatan besar, tanggung jawab besar. Kenji Himura yang mantan pendekar pedang legendaris memiliki tanggung jawab untuk bisa menjaga keamanan negara dari para pemberontak yang ingin menyakiti warga sipil. Cara hidup seperti inilah yang sangat ditentang oleh Kenji, sehingga dia banyak membantu pekerjaan polisi dan menjaga keamanan negara. Kenshi sadar bahwa kekuatan dan keahliannya merupakan tanggung jawab untuk bisa melindungi masyarakat dari ancaman para pemberontak yang menginginkan kekacauan. Betapa lemahnya warga sipil dan polisi jika menghadapi para pemberontak yang berasal dari para pendekar samurai pedang di era restorasi Meiji. Tanggung jawab besar bagi Kenshi sebagai seorang ahli pedang untuk melindungi warga sipil. Jika dianalogikan di era sekarang, sudah bukan era perang dan era kekerasan. Namun, kita bisa menjadi kuat dengan harta yang kita miliki untuk bisa membantu masyarakat sekitar. Perang era modern adalah perang melawan kemiskinan dan kesenjangan sosial. Ketika kita memiliki harta yang cukup, bersedekahlah. Membantu sesama adalah bentuk tanggung jawab kita. Di dalam harta kita ada hak fakir miskin yang harus kita bantu. Harta tidak akan dibawa sampai mati. Dan harta yang bisa bermanfaat buat masyarakat akan menaikkan derajat kita di dunia dan di akhirat. 2. Masa lalu harus dituntaskan. Permasalahan yang dihadapi Kenshi masih seputar masa lalunya yang kejam. Namun, Kenshi tetap harus menyelesaikan masalah ini dan tidak lari dari masalah. Permasalahan di masa lalu sebaiknya dituntaskan. Selesaikan dengan meminta maaf dan berdiskusi bagaimana jalan keluarnya. Hidup kita akan jauh lebih tenang jika kita tidak memiliki musuh atau sengketa dengan orang lain. Terkadang, sengketa itulah yang membuat rezeki kita menjadi terhambat. Jadi, selesaikan segala permasalahan kita, baik di masa lalu dan masalah yang akan kita hadapi kelak. 3. Banyak cobaan untuk mereka yang ingin bertaubat. Mereka yang bertaubat dan ingin kembali kepada kehidupan yang benar, terkadang akan diuji dengan hal yang bisa membuat dirinya kembali ke masa kelamnya. Tapi, ini semua bisa dihindari dengan niat dan menjaga lingkungan dan pergaulan kita kepada orang-orang yang tepat. Kenshin bertaubat dari menjadi seorang pembunuh dengan meniatkan hati dan hidup menjadi pengembara yang membantu kebenaran untuk menebus dosa-dosanya. Kenshi juga tinggal dan bergaul di dojo Kamiya Kasim, di mana lingkungan tersebut membuat dirinya lebih tenang, memberikan inspirasi, bertemu Kaoru, Sanosuke, Megumi, dan Saito, bersama-sama bermanfaat untuk masyarakat dan melindungi keamanan negara. 4. Cinta mengubah kekerasan hati. Pada dasarnya, keras hati karena ketiadaan cinta yang tulus. Di film ini, banyak mengajarkan bahwa cinta bisa mengubah mereka yang awalnya memiliki kekerasan hati, kemudian menjadi lembut setelah mengenal cinta. Cinta bisa mengubah dendam menjadi kasih sayang. Cinta mengubah seorang pembunuh menjadi seorang suami. Cinta pula yang membuat manusia rela berkorban. Cinta membuat hati menjadi lebih lembut. Cinta adalah anugerah indah yang Tuhan ciptakan. 5. Dendam tidak akan menenangkan hati. Dendam dari Enishi tidak akan membuatnya hidup tenang. Dia akan selalu berada dalam bayang-bayang ambisi untuk bisa membunuh Kenshi.
Apa yang sudah dilakukan akan dengan mudah hancur. Hidup dengan dendam membuat Enishi tersiksa dengan bayang-bayang masa lalunya. Ketika kita menyimpan dendam, kita akan selalu gelisah. Kehidupan kita semakin tidak berkualitas. Inilah yang biasa kita sebut sebagai penyakit hati. Di era sekarang, penyakit hati tidak hanya dendam, namun membicarakan kejelekan, berprasangka buruk, berpikir negatif, tidak senang melihat orang lain sukses, mencari tahu kehidupan orang, tidak akan membuat diri kita menjadi lebih tenang. Hiduplah untuk diri sendiri dan bermanfaat untuk orang lain. Lakukan kegiatan yang produktif, sibuklah dengan ibadah yang baik dan pelatihan diri. Berempati kepada sesama dan banyak bersedekah untuk sadar bahwa hidup kita tidak hanya tentang diri kita, tapi dengan orang lain. Keenam, cinta tidak mengenal masa lalu, tapi masa depan. Ketika orang sudah bertaubat, apapun dosa di masa lalunya tidak perlu diungkit-ungkit lagi. Cinta tidak mengenal masa lalu yang buruk. Cinta mengenal saat ini ketika hati sama-sama menerima baik kekurangan dan kelebihan. Kaoru mengenal Kenshi sebagai mantan pembunuh di masa lalunya. Namun, Kaoru melihat Kenshi sudah berubah dan banyak melakukan kegiatan yang baik dan bermanfaat untuk masyarakat. Tak ada jiwa kesombongan dari Kenshi, karena Kaoru percaya Kenshi sudah ingin berubah. Apapun masa lalu kita yang kelam, tinggalkan. Buka lembaran baru dalam hidup kita di masa depan yang lebih baik dengan orang-orang yang kita sayangi. 7. Penebusan dosa dengan perbuatan baik. Aib dan dosa besar kita di masa lampau, selama kita berniat untuk bertaubat, tebuslah dengan menjalani sisa hidup dengan perbuatan yang baik. Selama aib kita tersimpan, di sanalah Tuhan menutup segala kekurangan kita, agar kita bisa bertaubat. Kenshi Himura menebus segala dosa-dosanya di masa lampau dengan menjadi orang yang membela kebenaran. Selain tanggung jawabnya, dia sadar akan kehidupannya, bahwa dia harus terus berbuat baik untuk masyarakat, menjaga perdamaian dengan keahlian pedangnya. Ya, itulah 7 nilai positif yang bisa kita ambil dari pelajaran di film Rurouni Kenshin The Final. Bagi sobat film yang punya pengalaman dan punya pandangan lain tentang film ini, silakan isi kolom komentar. Kasih jempol ke atas kalau sobat film suka dengan video ini, dan kasih jempol ke bawah jika sobat film tidak suka. Semoga video ini bermanfaat buat sobat film, dan bagi sobat film yang baru datang dan belum klik tombol subscribe-nya, silakan klik tombol subscribe-nya. Nyalakan juga tombol loncengnya agar sobat film mendapatkan update terbaru dari video channel ini. Saya Yusuf Randi, kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Bye-bye.